Bermain game. Dari miliaran populasi manusia di dunia ini, sebagian besar isinya tentu pernah bermain game. Entah itu game edukatif atau sekedar untuk hiburan. Di Indonesia sendiri memiliki beragam jenis permainan, dimulai dari permainan tradisional hingga modern. Congklak, bola bekel, kelereng, merupakan jenis-jenis permainan yang sering ditemukan di penjuru Indonesia. Setelah memasuki era modern, permainan tradisional yang hanya menggunakan peralatan seadanya mulai merambah dunia teknologi, seperti mesin arcade dan juga laptop. Lalu, apa sih definisi atau maksud dari game itu sendiri? Secara umum, game merupakan sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau bahkan berolahraga ringan. Game juga bisa dikatakan sebagai aktivitas terstruktur atau semi-terstruktur yang biasanya bertujuan sebagai sarana hiburan yang terkadang juga dapat digunakan sebagai sarana pendidikan. Karakteristik game yang menyenangkan, memotivasi, membuat kecanduan, dan secara kolaboratif membuat aktivitas ini digemari oleh banyak orang. Dalam setiap game terdapat peraturan yang berbeda-beda untuk memulai permainannya, sehingga membuat jenis game semakin bervariasi. Karena salah satu fungsi game juga sebagai penghilang stres atau rasa jenuh, maka hampir setiap orang senang bermain game, baik anak kecil, remaja, maupun orang dewasa. Akan tetapi, terlalu sering menggenggam ponsel dan bermain game tanpa henti memiliki banyak dampak negatif yang ada di dalamnya loh, bahkan hingga bisa menyebabkan kematian. Salah satu kasus yang terjadi akibat terlalu banyak bermain game terjadi pada seorang mahasiswa di Provinsi Henan, Tiongkok. Melansir dari Jawa Pos, mahasiswa yang tidak diketahui usianya tersebut meninggal dunia setelah bermain game tanpa berhenti selama 5 hari berturut-turut. Dengan waktu terlama yang ditempuh oleh mahasiswa tersebut untuk menuntaskan gamenya adalah sebanyak 9 jam waktu bermain tanpa istirahat. Di sisi lain, game juga memiliki sisi-sisi positif, bahkan bisa menyebabkan ketenaran serta kekuasaan. Bagi beberapa orang, game menjadi sarana untuk bisa terkoneksi dengan orang-orang baru dan juga teman-teman terdekat. Tak jarang, orang juga menemukan pasangan hidupnya melalui game. Jangkauan game yang luas mampu menghubungkan seseorang dengan dunia luar yang bahkan belum pernah dipijaki tanahnya sekalipun. Jika beruntung, kamu juga akan mendapatkan jaringan baru dengan orang-orang mancanegara. Meski begitu, hal tersebut tak seringkali membuat orang jadi lupa waktu hingga terus terpaku pada ponselnya. Waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat menjadi terkikis habis akibat penggunaan gadget dan bermain game secara tidak bijak. Seseorang yang tidak menjaga pola tidurnya karena lupa waktu ketika bermain game menjadi cenderung lebih mudah terserang perasaan gelisah, kelelahan, stres, bahkan terjangkit penyakit-penyakit yang disebabkan oleh imun tubuh melemah dampak dari kurangnya tidur yang didapatkan. Kurangnya waktu tidur karena terlalu lama bermain game juga menimbulkan efek samping pada kehidupan harian seseorang. Dampak buruk bagi seseorang ketika terlalu banyak bermain game biasanya mengenai pendidikan, akademik yang menurun, karir yang semakin lama semakin dirasa kurang tertangani, bahkan dirasa tidak stabil, dan yang paling mengerikan adalah kematian, karena menuruni imun seseorang hingga terjangkit penyakit dan menyebabkan kematian. Bagi orang-orang di usia dewasa awal, seharusnya pola hidup yang sehat sudah bisa menjadi pertimbangan jangka panjang. Namun, banyak dari para orang-orang yang sering bermain game memiliki pola hidup yang tidak sehat, seperti merokok, makan sesuatu tanpa mengendalikan serta memperhatikan besaran porsinya. Tak jarang juga dibarengi dengan kebiasaan mengonsumsi minuman bersoda atau bahkan beralkohol sebagai pelepas dahaga. Hal-hal merusak tubuh seperti ini harus dihentikan sebelum terlambat dan menjurus pada masalah yang lebih fatal. Kami
melakukan wawancara singkat pada seorang narasumber yang identitasnya kami rahasiakan. Narasumber kami ini memiliki kegemaran dan antusias yang cukup tinggi dalam bermain game. Dari hasil wawancara dan pengamatan yang kami lakukan pada narasumber, dapat dikatakan jika narasumber tidak menunjukkan adanya kecenderungan pola hidup tidak sehat akibat dari terlalu banyak bermain game. Berdasarkan apa yang narasumber kami sampaikan, setiap orang harus bisa mengelola waktu kesehariannya, seperti menyelesaikan tugas-tugas, olahraga, dan istirahat. Sehingga, meskipun cukup sering bermain game, hal tersebut tidak akan merusak pola hidupnya atau bahkan tubuhnya sendiri. Tuntaskan dahulu apa yang menjadi prioritas masa depanmu, seperti menjaga kesehatan tubuh, belajar dengan giat, yang tentunya jauh lebih giat daripada mengejar peringkat di dalam game kesukaanmu itu ya. Jangan lupa untuk tetap membangun jaringan sosial secara langsung dengan orang-orang lainnya. Jadi, apa yang dapat kita semua simpulkan? Yang dapat kita semua simpulkan bahwasannya bermain game bukanlah hal yang terbilang buruk jika kita menempatkan batasan dan menghargai waktu untuk melakukan aktivitas lain yang lebih penting selain bermain game. Jangan sampai kita menghabiskan waktu untuk bermain game dan menyia-nyiakannya untuk melakukan kegiatan yang lebih perlu mendapatkan perhatian lebih serta tanggung jawab dari kita. Karena titik utama yang menjadi permasalahan pada orang-orang yang gemar sekali bermain game adalah kesulitan dalam mengatur waktunya di dalam bermain game serta melakukan aktivitas yang lainnya, sehingga menghasilkan banyak dampak negatif pada dirinya sendiri dan tak jarang juga merugikan orang lain di sekitarnya. Pada awal video, kami sudah menyebutkan beberapa dampak negatif yang bisa dijumpai bagi orang yang terlalu sering bermain game. Salah satunya terserang penyakit akibat menurunnya imun tubuh. Selain itu, finansial seseorang yang terlalu sering bermain game juga berpotensi terkena dampak negatifnya loh. Entah itu pengeluaran yang melejit akibat dari pembelian impulsif yang muncul di game, atau bahkan terjerat hutang untuk menuntaskan hasrat pemain game tersebut. Keharmonisan di dalam rumah tangga juga tak jarang menjadi korban dari dampak adiksi di dalam bermain game. Entah karena sang ayah yang terlalu sibuk bermain game sehingga lupa untuk memberi nafkah pada keluarganya, atau anak yang cenderung mengisolasi diri dari seluruh anggota keluarganya dan memilih untuk hanya bermain game saja. Bermain game terlalu sering juga membuat mama marah, bukan? There are so much important things to do. Masih ada hal-hal yang jauh lebih penting untuk diselesaikan ketimbang hanya duduk terpaku dan bermain game sepanjang hari. Waktu yang kamu habiskan untuk bermain game tersebut bisa menjadi waktu untuk menyelesaikan tugas kuliahmu, mencari pekerjaan di perusahaan bergengsi, atau bahkan bekerja agar mampu membeli aset-aset investasi. Sebagai generasi muda penerus bangsa, gunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya demi menciptakan kehidupan yang nyaman bagi semuanya.